Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil khawli wa syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujubil ba'd. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'atha Allahu nabiyyan kamathali baytin asaba ardan wasi'ah wa min ata'ifatin tayyibatin qabilatin ma'a fa'batatil kal'a wal usba katsirah la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh Imam Abdul Wahab Asy'arani dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yatawassahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kana Abdullah al-Maghrabi rahimahullah ta'ala yaqul al-fakirul mujarradu 'anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili afdalu min ha'ula'il muta'abbidina wa ma'ahum dunya bal dzarratun min amalil fakiril mujarradi afdalu minal jibali min a'mali ahli dunya. Wa kana sayyidi Abul Mawahib al-Radili rahimahullah yaqul al-ibadatu ma'a mahabbati dunya syughlu qalbin wa ta'bu jawarihi fahiya wa in kasurat qalilatan wa innama hiya kasiratun fi wahmi sahibiha wa hiya suratun bila ruhin wa asbahun khaliyatun ghairu haliyatin. Walihada tara kasiran min arbabi dunya yasumuna katsiran wa yusalluna katsiran wa yahujjuna katsiran wa laisa lahum nurus sukha wala halawatal ibadati. Wa kana Abdullah al-Maghrabi rahimahullahu ta'ala yaqul, adalah Tuan Syekh Abdullah al-Maghrabi rahimahullah pernah berpendapat al-fakirul mujarradu 'anid dunya, orang yang fakir yang kosong tangannya dari dunia, jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa tentang dunia ini. Wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadha'ili, meskipun ia tidak beramal sesuatu dari keutamaannya amal, bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib kan harus gitu. Jadi kalau ada orang miskin
Dia orang membangun, dia tidak bisa membantu ya, karena nggak punya uang ya. Ibadahnya pun ibadah sunnahnya tidak sehebat orang lain ya. Afdalu min haula'il muta'abbidina wa ma'ahumud dunya. Orang miskin itu lebih bagus ketimbang ahli ibadah tetapi bersama mereka ada harta ya. Ini pendapat Sufi ya, ulama Sufi Abu Abdullah Al-Baghdadi. Orang miskin ibadahnya pas bandrol, biasa-biasa saja. Kalaupun dia ibadah sunnah tidak sehebat orang lain itu, tidak monumental itu. Yang dilakukan oleh orang miskin dengan keterbatasannya masih lebih bagus ibadah orang miskin yang nggak punya harta itu ketimbang ahli ibadah tetapi masih banyak harta di tangan mereka. Nah ini nggak mudah kita memahaminya karena memang orang yang susah itu ya, dia lebih dekat dengan Tuhan. Ini kalau kita lagi susah, sama kita lagi senang, dekatan mana sama Tuhan? Sebenarnya kita udah bisa jawab gitu ya. Sepanjang hidup kita lagi susah bener. Sama lagi banyak enak, dekatan mana? Lagi susah. Berarti bagusan kaya atau bagusan miskin? Bagusan miskin dong kalau seandainya ukurannya kedekatan dengan Tuhan. Tapi manusia pengennya dekat sama Tuhan, rezekinya tetap banyak gitu loh. Maunya kita. Jadi kenapa disuruh miskin? Kenapa disuruh tidak banyak harta? Karena perut lapar. Orang yang perutnya lapar, sholatnya dengan orang yang perutnya kenyang nggak sama. Di tubuhnya udah terasa itu, ya. Hal yang tidak menyenangkan itu bangun malam, perut lapar, air dingin, cuaca dingin, berat. Tapi kalau dia mengesampingkan itu semua, maka dia merasakan kenikmatan beribadah yang disebut dengan halawatul ibadah. Ini jangan ya, dan ini tidak bisa dipahami secara teori, ini nggak bisa. Dia harus dipahaminya itu dengan diikuti. Ya, kalau kita mengikutinya maka kita akan merasakan. Jangan heran kalau kajian-kajian tasawuf ini indah di telinga, mudah dipahami dengan hati, tapi berat untuk diamalkan. Padahal dia tadi udah jawab, lagi susah sama lagi kaya, dekatan mana sama Allah? Lebih susah. Berarti kalau begitu konklusinya lebih bagus miskin dong dari kaya. Nggak mau ya. Nah itu kan berarti ada yang paradoks dalam jiwanya, itu ada yang bertentangan. Dia mengakui tapi dia menolaknya. Ya, jadi bayangkan kalau orang nggak belajar tasawuf, maka nggak ada pembanding cara berpikir kita. Selama ini kan nggak ada pembanding cara berpikir kita. Kita menganggap hidup kita ini udah benar banget gitu. Saya pernah dapat ya penilaian oleh salah seorang jenderal ya, bintang 4. Jadi dia nonton TV. Waktu itu saya bilang, kasusnya ini, saya lupa temanya apa, tapi saya bilang, ada orang punya anak 5, yang 4 nih kaya semua, pejabat, direktur, semuanya. Ada yang jabatannya tinggi.
saya sebut begitu. Tapi yang satu susah dia tuh. Yang satu nggak mau bekerja, bikin nangis orang tua, merusak jelek nama keluarga. Kalau ketangkap, maka dia kakaknya itu mengeluarkan duit mau nggak mau untuk mengeluarkan dia, memalukan. Kemudian saya bilang gini di TV One, yang membuat ibunya bangun malam itu yang 4 apa yang 1? Satu. Yang bisa bikin nangis ibunya di hadapan Allah itu yang 1 apa yang 4? Satu tetes dari ibunya menangis dengan dekatnya dia kepada Allah itu, dengan amal ibadah kebaikan anak ini, nggak ada apa-apanya kebaikan anak ini menyenangkan ibu. Kalau begitu bagusan yang 4 atau bagusan yang 1? Nah itu ada jenderal melihat itu, dia kemakan, maka dia berusaha mencari nomor saya untuk ketemu. Dia minta pencerahan. Menurut dia kena dia, menurut dia kena dia. Dia merasa paling berjasa sama ibunya. Ternyata yang membuat dekat dengan Tuhan bukan dia, tapi anaknya yang bontot itu, yang merongrong kehidupan. Orang nggak mau bagusan yang 4 atau bagusan yang 1? Susah. Nah itu ya. Jadi ada hal-hal yang secara nilai kita bisa memahaminya, tetapi secara faktual rumit kita untuk menerima. Ya. Jadi Bapak, kalau kita sedang susah, jangan habis kita menumpahkan kebencian kepada orang-orang yang menyebabkan kita jadi susah dan lain sebagainya. Bisa jadi ada sisi positifnya kalau kita mau berpikir. Cuma ini kembali lagi, kalau pelajaran tasawuf itu rumit kalau diteorikan, karena dia hanya bisa dipahami kalau orang melakukan. Balzatun min amalil fakiril mujarradi, bahkan satu berat molekul dari amalnya orang fakir yang tangannya kosong dari dunia, afdal minal jibali min amali ahli dunia, lebih bagus ketimbang bergunung ibadah yang dilakukan oleh seseorang tapi ahli dunia, mereka itu bergelimang dengan harta. Bagusan orang miskin. Jadi kalau kita bisa memahaminya, filosofinya, kenapa disuruh puasa sebulan? Menurut takaran Allah itu 1 bulan itu orang sudah paham betul bagaimana cara hidup bermasyarakat. Untuk timbang rasa kepada orang lain, puasa itu sudah cukup. Syaratnya puasanya, berbukanya jangan dendam. Sebab kalau bukanya dendam, artinya berbuka itu akumulasi dari sarapan, makan siang dan malam dijadikan satu, maka dia nggak mendapatkan kecuali pahala berpuasa saja. Tapi kalau benar-benar dia puasanya tidak dendam, ya, maka dia sudah cukup dididik sama Allah 1 bulan untuk jadi orang yang peka. Pertama, orang yang puasa itu mengatakan haus itu enggak enak, lapar itu enggak enak, berat, kering, membatasi gerak. Nah, itu 1 bulan orang sudah berubah karakternya. Bahkan ulama sufi mengatakan Ramadan itu bukan siang. Kan kita puasanya siang.
Ramadan itu bukan siang, tapi siang dan malam. Jadi malamnya juga dia ketika dia boleh makan, tapi maknanya tidak sebebas tidak bulan Ramadan. Nah, baru dia bisa menghasilkan nilai Ramadan. Ya. Wa kana Sayyidi Abdul Mawahib As-Sadili rahimahullah yaqul, adalah tuanku Abdul Mawahib As-Sadili rahimahullah pernah berpendapat, al-ibadatu mahabbatid dunya syughlu qalbin. Ibadah disertai dengan mencintai dunia ini syughlu qalbin, menyibukkan hati. Ada orang baru hidupnya, dia tadinya miskin gitu. Kemudian tanah rumahnya itu sebagian kena gusur jalan, pelebaran jalan. Maka di tangannya ada duit. Waktu ada duit itu gak ngaji. Kemana dia? Melesir, karena memang dia tadinya gak pegang duit gitu. Dia pelesir. Ya. Nah, itu kan sebenarnya fakta. Ya. Jadi ibadah mahabbat itu sungguh menyibukkan hati. Lagi sholat, itu dia pikirin tadi habis ngasih adiknya, kakaknya ditaruh mana, kembalian ditaruh mana. Terus ada yang tahu nggak? Dia pegang sambil sholat, dia pegangin ada kuncinya ke bawah apa enggak? Lagi sholat. Ya. Watak jawarihin, ya, dan lelahnya anggota tubuh. Sholat tapi ditanya banyak harta gitu. Takbul jawari, melelahkan tubuh. Kenapa dia lagi sholat sudah kepikiran gitu. Itu satpam rollingnya bener banget, gudang dijaganya bener banget. Ya, itu yang dimaksudnya. Syughlu qalbin wa ta'bu jawari. Fahiyya, maka ibadah orang itu wa in kasurat qalilatan, meskipun banyak bilangannya, nilainya sedikit. Kenapa? Karena hatinya nggak larut dengan ibadah yang dikerjakan. Wa in kasurat, meskipun banyak, al ibadah itu ibadahnya qalilatan, ya, maka dia sedikit. Wa innama hiya katsiratun fi fahmi shahibiha, sesungguhnya ibadahnya katsiratun fi fahmi shahibiha, banyak menurut dugaan si pelakunya. Kita ini sering beribadah, kita menganggap sudah, ya, artinya sudah bagus, sudah banyak, sudah benar. Waham itu bukan, waham itu di bawah zon. Jadi kalau yang yakin, bahasa Arab itu yakin itu maknanya 95 sampai 100 itu disebut dengan yakin. Ya. 75 sampai dengan 95 itu disebut dengan zon, dugaan kuat. Di bawah 75 namanya wahmun, dugaan. Nah, kita sering waham, sering menduga ibadah kita itu udah bagus. Akhirnya kita nggak koreksi. Kita menganggap ini ibadah kita udah banyak, kurang memperhatikan nilainya yang kita perhatikan. Itu semua orang, ya. Pada tahapannya itu dia akan pada masa tahapan seperti itu. Jadi menduga sudah banyak. Wa hiya suratun bila mu'in,
ibadahnya suratun, bentuk bila ruhin tanda tanpa ada ruhnya. Jadi apa? Patung. Ibadah orang yang semacam itu suratun, ada bentuknya, bila ruhin tapi tidak ada ruhnya, nggak bergerak. Patung ibadah. Ya. Wa asbahu khaliyatin ghairu haliyatin. Ya, sebagai ya asbahu khaliyah, tampilan yang kosong, ghairu haliyatin, tanpa ada perhiasan. Ya. Walihada tara kasiran min arbabid dunya yasumuna katsiran. Atas dasar ini kau bisa lihat kasiran min arbabid dunya, banyak pelaku-pelaku orang-orang yang centang dengan dunia itu, yasumuna katsiran, mereka banyak berpuasa, wa yusalluna katsiran, mereka banyak sholat, wa yahujjuna katsiran, berulang-ulang kali melakukan ibadah haji, wa laysa lahum nuruz zuhha, tapi mereka tidak nampak dalam wajahnya itu cahaya zuhud. Ya, tidak nampak, tidak terlihat cahaya zuhud. Ya. Zuhud itu hidup di mana orang memiliki tapi tidak mencintai. Kalau dia punya harta, dia punya barang. Kenapa dia punya banyak? Karena dia pedagang, karena dia pebisnis, karena dia profesional, maka besar perdagangan. Tetapi dia ada nuruz zuhad, ada cahaya zuhud karena banyak doang, tidak pernah ditaruh di hatinya. Bahasa yang sering kita gunakan itu, mereka menaruh uangnya di bank, dia taruh emasnya di berangkas, ditaruhnya kendaraan di garasi, karena hatinya tidak ditaruh apa-apa kecuali hanya untuk persemayaman hadratullah. Nah, kalau masuk di hati lagi sholat aja, ingat pekerjaan, ingat kepemilikan, ingat urusan. Nah, itu maknanya tidak zuhud. Ya, itu tidak zuhud. Jadi bukan nggak boleh, tasawuf itu bukan ajaran miskin fakir tidak memiliki harta, bukan. Bukan. Dan salah kalau ada orang yang mengartikan. Walaupun ada yang memang aslinya begitu. Ada kurang lebih 300 orang di masa Nabi itu, mereka disebut dengan ashabus suffah. Mereka nggak mau bekerja sehingga punya harta banyak, nggak mau. Hanya untuk beribadah, mempertaruhkan Islam, hidup, makan dan minum cuma meluruskan tulang belakang. Apakah kita harus mencontoh model yang ini? Enggak. Intinya mereka itu zuhud. Nah, jadi boleh kita memiliki, tapi kita harus punya sifat. Wa haqiqatiz zuhdi fid dunya, hakikat zuhud di dunia itu wa tarkul maili ilaiha bil mahabbah, meninggalkan kecenderungan dengan dunia dengan cinta. Jadi kecenderungan cintanya nggak ada. Dia pebisnis, maka dia usahakan dagang, mencari keuntungan. Tapi ketika keuntungan itu dia tidak dapat, tidak jadi masalah, karena menurut dia mencari rezeki itu wajib ikhtiar, tapi tidak wajib dapat. Ketika terbakar, ketika kena musibah, dia nggak menjadi leleh, luluh, lantak,
hilang semangat dan lain sebagainya, karena memang itu bukan punya dia. Ya, yang belum dia kirim ke akhirat itu belum punya dia. Jadi uang yang di bank itu belum punya dia. Kalau dia sudah kirim ke akhirat, nah itu baru punya. Namanya malum mamluk, ya, rezeki yang dia kuasai. Kalau yang kita makan, yang kita minum, besok pagi sudah kita buang di septic tank, di WC kita buang. Dan itu ya cuma berapa jam di dalam tubuh kita, ya. Jadi hakikat zuhud itu tarkul maili ilaiha bil mahabbah, ya, meninggalkan kecenderungan cinta kepada dunia. Jadi cintanya yang nggak ada, bukan dunianya yang tidak. La bihul min yadi minad dunya, bukan kosong tangannya dari dunia, bukan. Jadi orang yang zuhud bisa jadi orang yang paling kaya di kampung kita, tapi orang yang paling zuhud. Li adami nahyi syar'i anil tijarati wa an amalil harfi, karena tidak ada larangan asyari, yang membuat syariat Allah maupun nabinya tidak melarang anil tijarati, untuk berdagang, nggak ada larangan berdagang, wa an amalil harfi, dan melakukan pekerjaan yang profesional. Wala qaila bidzalika, dan tidak ada yang mengatakan itu. Nggak boleh mencari berdagang, enggak ada pendapat yang mengatakan. Wa inna ma darajat jumhur sahabati wa tabi'in ala khalwil yadi minad dunya yaqtadi bihim al-muhajjibuna an musyahadatil akabir. Sesungguhnya membuat derajat, membuat level, tingkatan jumhur sahabati, oleh mayoritas sahabat Nabi, wa tabi'in, dan ulama-ulama pengikut para sahabat tabi'in, ala khalwil yadi minad dunya, bahwa mereka mengosongkan tangannya dari dunia itu liyak tadi bihim, agar dirinya bisa mengikut kepada mereka. Siapa itu? Al-muhajjibuna an musyahadatil kabair, orang-orang yang terhijab dari menyaksikan hal-hal yang besar. Jadi al-muhajjibun, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang matanya tertutup, an musyahadatil akabir, dari menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Nah, jadi mesti kita paham apa yang dimaksud dengan musyahadatul akbar atau akabir, ya, jamaknya akabir. Ada di kalangan para mutasawwifin, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka disebut dengan waliullah, disebut kekasih-kekasih Allah itu. Mereka itu bisa menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang-orang yang mahjub. Seperti contohnya lah yang paling mudah, Ramadan itu banyak orang yang tidak bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Itu umum, orang nggak bisa menyaksikan. Tapi ada orang yang mau datang saja, dia udah tahu nih. Ketika sore hari dia bilang, ini nanti malam Lailatul Qadar. Dari mana dia tahu? Instrumennya, pengantarnya, muqaddimahnya dia sudah tahu melihat cuaca. Maka mereka berbuka itu sekedar berbuka saja, karena mempertahankan puasa dalam pengertian mempertahankan lapar. Orang yang perutnya kenyang tidak akan bisa melihat Lailatul Qadar.
Itu salah satu contoh. Nah, kenapa sahabat Nabi, kenapa tabi'in mereka itu tidak mau bermegah-megah? Dia tanya, bagaimana caranya bisa seperti itu? Perutnya harus lapar. Bagaimana caranya untuk bisa lapar tapi kuat? Ya, maka harus dipaksakan. Nah, memaksakan itu yang melahirkan kenikmatan. Jadi ada kemudahan yang melahirkan kenikmatan. Kita ngurusin KTP, ngurusin paspor, ngurus apanya, ada yang bantuin, maka melahirkan kenikmatan. Tapi ada orang susah payah urusannya beres gitu, nggak dibantuin. Dia sebenarnya lebih nikmat ketimbang orang yang diurusin orang. Nah, itu yang disebut dengan musyahadatul akal. Maka mereka mulai ngikutin gitu. Ya, sahabat itu ngikutin. Kenapa kok Nabi banyak? Kan Nabi itu kalau dia bilang tolong ini hasil rampasan perang separuh buat saya, nggak ada yang membantah, nggak ada yang nolak. Kenapa Nabi tidak mau? Ketika makan juga tidak mau berlebihan. Bahkan Nabi tidak mau, saya pernah cerita, Nabi itu tidak mau minum yang dicampur, nggak mau. Ya, jadi beliau kalau minum susu ya susu aja. Kalau minum madu ya madu aja. Tapi nggak mau dicampur. Jika ada orang memberikan minuman, warnanya menurut dia aneh, nggak diterima, dibilang, lihat gelas. Syurbatani fi ina'in wahid, 2 minuman dalam 1 gelas. Naam ya Rasulullah. La. Ana la ashrab. Aku nggak mau minum. Walakin la ahramtu, tapi aku tidak mengharamkan. Tapi Nabi nggak mau. Kenapa? Dianggapnya berlebihan tuh. Kita minum es doger, ya, minum es kopior, es apa lagi yang enak, es teler, berapa buah di dalamnya. Musim panas mahal, es campur orang beli. Kenapa? Tapi kalau Nabi nggak mau karena banyaknya. Jadi itu yang disebut dengan ya musyahadatul akal. Falidzalika azharu lahum zuhda fid dunya bi khalmil yadi. Atas dasar yang demikian itu maka mereka menampakkan diri mereka itu az-zuhd, ya, azhar-zuhd, ya, azhar-zuhd dan fid dunya, mereka menampakkan zuhud di dunia bi khalmil yadi, dengan mengosongkan tangannya. Ini yang saya bilang tadi, yang aslinya itu begitu. Wa nahaum an tabassuti fid dunya, dan mencegah diri mereka itu dari berluas dalam urusan dunia. Nggak mau. Kita punya mobil 2, punya duit beli lagi nggak? Beli lagi. Punya rumah 2, punya duit beli lagi nggak? Nah itu tabassum, ya, berluas-luas di dunia. Khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha, takut mereka memilikinya itu tadi masuk fi mahabbatiha, masuk mencintai yang dia punya. Jadi yang dia takut itu mencintainya, bukan memilikinya. Sehingga lebih baik tidak punya saja. Nah, itu diikuti oleh kaum al-awwalun, daripada susah nanti menjaga diri, udah gak punya aja. Jadi orang bekerja, dia gak mau bekerja, dia ikut cuma berbantu cocok tangan. Bapak di dalam dunia pertanian itu, di Jakarta, di Jawa, di Pasundan, itu sama.
Kalau orang nanam padi, dia menjadi pembantu, maka dia ikut menanam. Dia cuma dikasih makan, ya dikasih makan tapi nggak ada gajinya. Dia dapat makan, dia bekerja makan. Nah, dia dapat pagi dikasih singkong sama teh manis, siang nanti makan, sudah sore pulang, udah cukup ya. Nanti waktu panen maka dia dikasih beras, bukan dikasih duit, dikasih beras. Nah, mereka jual berasnya untuk keperluan hidup. Cuma begitu aja cara itu. Kenapa dia tidak mau punya, memiliki dan sebagainya? Yang dia takut, khaufan alaihim ayadkhulu fi mahabbatiha. Mereka takut masuk pada situasi jatuh cinta sama yang dia punya. Itu yang dia mau. Ya. Fala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruji an hubbiha. Maka tidak ada petunjuk, ya, tidak ada jalan setelah itu untuk keluar dari cinta kepada dunia, itu susah. Wal muzahamati 'alaiha, persaingan terhadap dunia susah. Orang kalau sudah punya berbisnis, Pak, pekerja itu, pedagang itu, ya, pebisnis itu, kaum profesional itu, jangan dibilang tidak ada persaingan dalam mereka itu. Kalau temannya sejawat, yang selevel, yang setingkat, yang sezaman, yang seangkatan, melebihkan, dia tanya, kok dia bisa begitu? Nah, itu namanya muzahamah. Cinta dan muzahamah itu yang menyebabkan jauh. Fa innal kamilina la yusghiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunain. Maka sesungguhnya orang-orang yang kamil, orang-orang yang sempurna, la yusghiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunain. Tidak ada yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah Ta'ala sesuatu apapun juga fil kaunain, ya, dalam urusan yang menyangkut dunia, ya, dan dunia dan akhirat. Gak ada. Bihilafil khasirin, beda dengan orang-orang yang teledor. Nah, jangan-jangan kita yang menganggap ibadah kita sudah bagus, ya, sebenarnya kita termasuk minal khasirin, ya, orang-orang yang teledor. Fasallim ya akhi likulli man tara'u tajammilan bisyabi minal qawmi ila in khaffat ala atba'ihi ayat wa'uhu ma'al jahli bimaksudi wallahu a'lam. Ya, fa